Don baru berusia 40 tahun ketika dia meninggal. Dia memiliki seorang putra bernama Joseph pada usia dini dan keduanya sangat dekat. Pada Mei 2017, Don berpacaran dengan Greg dan menurut Joseph, Greg adalah pria menyenangkan yang bisa membuat ibunya sangat bahagia. Pada 21 September 2017, Don dan Greg keluar untuk makan bersama. Keesokan harinya, kantor syarif menerima telepon 911 pada pukul 7.38. Penelponnya adalah James, saudara Greg. Polisi sangat mengenal James karena pasti menelpon mereka saat dia membutuhkan bantuan mental. James mengatakan bahwa dia merasa gila karena gangguan bipolar. Dia mengatakan saat bangun pagi, dia melihat mobil neneknya, Chevy Cruze 2014 berwarna hijau, tampak rusak seperti baru saja menabrak rusa. Kap mobil dan kaca depan rusak. Deputi Alan mendatangi James, dan saat berbicara dengannya, ada dua panggilan masuk. Ada seorang wanita yang mengatakan seolah melihat dekorasi Halloween, padahal yang di depannya benar-benar mayat. Sedangkan seorang pria mengatakan bahwa dia melihat tubuh seorang wanita tertelungkup di selokan. Petugas operator meminta pria itu supaya keluar dari mobilnya untuk memeriksa lebih lanjut. Pria itu mengatakan bahwa wanita tersebut sudah meninggal karena dadanya tidak naik turun. Saat deputi berbicara dengan James, dia dikabari bahwa pacar saudara James yaitu Greg tidak pulang. Deputi ini telah mendapat informasi tentang mayat yang baru ditemukan dan juga tentang mobil di rumah Greg dan James yang mengalami kerusakan. Jenazah Don diidentifikasi melalui tato di bagian kaki bawah. Jadi, jenazah yang ditemukan kedua penelpon tadi adalah Don. Don mengalami luka parah yang konsisten dengan luka tabrak mobil. Di daerah perut bawah dan leher tampak luka parah. Di area kakinya tampak cetakan grill mobil mirip sarang lebah, sebagaimana yang terdapat pada grill mobil Chevy Cruze yang memang unik. Rupanya tubuh Don tertabrak dengan begitu kerasnya sampai sepasang sepatunya mendarat di dua area berbeda. Yang satu ditemukan di pohon dan satunya lagi ditemukan sekitar 8 meter dari tubuhnya. Tepat di dekat TKP terdapat pos satpam di jalan masuk subdivisi. Pos itu dilengkapi beberapa kamera CCTV. Polisi mulai menyaksikan rekaman CCTV sekitar jam 8 malam. Baru pada pukul 23.02, tampak mobil Chevy Cruze 2014. Polisi tidak dapat melihat pengemudinya, tetapi berhasil mendapat nomor platnya yang sama persis dengan mobil keluarga Greg. Mobil tampak memasuki subdivisi pada pukul 23.02, tetapi keluar lagi dan kembali lagi pada pukul 23.41. Tampak belum ada kerusakan pada mobil tersebut. Mobil tampak kembali ke pintu masuk, tetapi pergi lagi pada pukul 23.51. Pada pukul 12.25, mobil yang tampak sudah rusak kembali dengan kecepatan tinggi. Plat nomor depan hampir copot karena bengkok tidak karuan. Mobil tampak pergi lagi. Ketika kembali pada pukul 12.39, pengemudi masuk tanpa menggunakan kartu. Dia malah menggunakan lekukan mobil untuk mengangkat palang dan melaju masuk melewati bawah palang. Polisi sampai tercengang karena belum pernah melihat yang begini. Saat polisi berada di rumah Greg, mereka menyebutkan hak-hak James sembari memborgol Greg agar tidak mengganggu investigasi. Nenek Greg terdengar di kamera polisi bertanya kepada Greg apa dia sudah tahu kalau Don sudah meninggal. Greg tampak melompat dari depan teras dan bertanya, "Apa? Pacarku mati?" Saat polisi berada di jalan masuk rumah, seorang petugas melihat residu merah keluar dari bagian belakang mobil. Kemudian Greg berjalan ke arahnya dan menendang mobilnya seperti sedang berusaha menutupi dan menghilangkan barang bukti. Polisi membawa Greg ke kantor untuk interview lebih lanjut. Dompet Don ditemukan di dalam rumah dan ada struk dari sebuah kafe yang namanya diganti. Saat James berada di kantor polisi, dia mengatakan orang terakhir yang mengemudikan Chevy Cruze adalah saudaranya.
Untungnya, kafe terakhir yang mereka kunjungi memasang kamera CCTV. Don bersama Greg tampak memasuki kafe pada pukul 21.35. Mereka tampak akur. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat bermain biliar dan minum-minum. Saat mereka bermain, bahasa tubuh Greg tampak berubah. Dia tampak marah, terutama ketika ada pria lain mendatangi mereka, dan dia berkata akan main dan menjadi pemenang. Pemenangnya ternyata Don, jadi Don dan pria itu pun bermain bersama dan berbincang-bincang. Don dan Greg meninggalkan kafe jam 10 malam dan tampak masuk ke dalam Chevy Cruze. Pria tadi tetap tinggal di dalam, jadi dia dicoret dari daftar tersangka. Dari kamera CCTV tampak pengemudinya adalah Greg. Di kafe, Greg memakai kaos kuning. Saat hendak memasuki subdivisi, lengan Greg yang keluar sedikit tampak mengenakan kaos kuning yang sama. Polisi bertanya kemana mereka pergi setelah keluar dari kafe, dan Greg mengatakan mereka ke sebuah lapangan. Di sana, Don pergi meninggalkan dia, jadi dia berkeliling sebentar mencari pacarnya itu. Polisi juga menanyakan apa yang mereka perdebatkan, dan Greg mengatakan kalau Don ingin menyetir, tetapi dilarang oleh Greg sebab mereka baru saja minum-minum. Padahal beberapa waktu sebelum interview, Greg mengatakan dia jarang-jarang mengendarai mobil itu dan pada malam kejadian, dia tidak mengemudinya. Namun ketika polisi mengejarnya terus, ceritanya pun berubah. Dia mengatakan mobil itu rusak karena dia menabrak kotak surat. Saat polisi menyisir daerah itu, ternyata tidak ada kotak surat yang rusak. Greg mengatakan ketika dia sampai di rumah, neneknya langsung mengambil kunci mobil itu darinya. Greg mengatakan bahwa James sering mencuri kunci kamarnya dan bisa jadi dialah yang mengambil kunci mobil pada malam itu. Polisi menunjukkan kepada Greg bahwa Don meninggal karena tertabrak mobil. Polisi juga tahu dari nenek Greg bahwa dia hanya mengizinkan Greg yang mengemudikan mobil dan James memang tidak pernah meninggalkan rumah, apalagi menyetir mobil. Polisi juga mengetahui adanya perintah perlindungan atas Don saat Greg pernah melayangkan bogemnya ke mata Don. Saat polisi meninggalkan ruang interview, Greg mengumpat-umpat karena kesalahannya berbicara. Polisi kembali melihat rekaman CCTV. Pada pukul 12.30 malam, saat Greg memasuki subdivisi untuk yang terakhir kalinya, dia telah mengganti sweaternya. Dia tampak mengenakan sweater biru yang sama saat dibawa ke kantor polisi keesokan harinya. Greg ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Don, sekalipun dia bersikeras mengatakan tidak melakukannya. Persidangan Greg dimulai pada 12 Desember 2018. Dari bukti-bukti yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa Greg dan Don meninggalkan kafe bersama-sama. Mereka bertengkar pada malam itu, dan Don keluar dari mobil. Greg tampak beberapa kali meninggalkan subdivisi karena mencarinya. Polisi yakin bahwa saat Greg terlihat mengemudi dalam kecepatan tinggi itulah dia menabrak Don. Dia mendatangi area itu sekali lagi untuk memastikan kalau Don sudah meninggal. Pada 14 Desember 2018, Greg dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan tindak pidana tabrak lari. Greg berusia 31 tahun dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.